Anda pasti pernah mengalami hal membosankan yang terus berulang tiap harinya. Meeting di kantor, bos yang nuntut kerjaan dengan deadline, sampai lembur di kantor. Pas badan Anda udah capek, Anda masih harus nyetir pulang ke rumah, ngadepin macet, megang setir sambil ngantuk, dan pikiran Anda udah sangat-sangat nggak fokus. Pulang ke rumah yang Anda kangenin cuma tempat tidur. Tidur juga nggak nyenyak, karena Anda kepikiran besok harus bangun pagi dan pergi ke kantor lagi. Hal ini berulang-ulang terus sampai Anda kepikiran kapan sih weekend? Atau kapan sih tanggal merah? Biar Anda bisa rebahan atau istirahat yang cukup. Pas weekend, Anda melampiaskan semuanya dengan nonton film di bioskop, nongkrong di restoran sama teman-teman, atau nonton Netflix sendirian di rumah, sampai series yang Anda tonton selesai. Ada kalanya rutinitas itu membuat Anda suntuk, dan mungkin aja di hari tertentu Anda malas, kurang termotivasi, sampai akhirnya jadi mager kerja. Gak jarang, setelah melewati itu semua, Anda ngerasa bahwa kehidupan Anda gitu-gitu aja, kayak gak ada tujuan. Tenang aja, Anda gak sendiri. Ini adalah hal yang wajar, yang terjadi pada orang-orang di belahan dunia manapun. Fenomena hidup ini gak jarang bikin kita bertanya-tanya. Apa sih tujuan hidup saya? Kok saya sulit bahagia ya dengan kondisi sekarang? Gimana sih caranya biar hidup lebih bermakna? Beruntunglah seseorang dari negeri matahari terbit nan jauh di sana membawa sebuah konsep yang bisa ngebantu Anda meraih makna dalam hidup, serta memberikan kebahagiaan yang utuh. Konsep ini juga yang bisa ngebuat Anda mau bangun pagi dan termotivasi dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Konsep tersebut bernama Ikigai. Ikigai berasal dari bahasa Jepang yang artinya adalah alasan untuk hidup atau reason for being. Secara filosofis, Ikigai adalah sebuah prinsip yang bikin cara hidup kita bermakna, bermanfaat, dan lebih balance. Menurut reporter National Geographic Dan Buettner, Ikigai ini merupakan rahasia orang-orang di Okinawa supaya bisa hidup panjang umur dan tetap semangat hidup, bahkan saat hidup mereka 100 tahun. Buettner ngasih contoh sebuah nenek yang usianya udah 102 tahun, tapi si nenek masih memiliki semangat untuk ngasuh cicitnya, soalnya si nenek ini punya Ikigai. Ken Mogi dalam bukunya The Book of Ikigai menuliskan bahwa Ikigai ini memberikan makna dalam hidupnya dan memberikan kegigihan agar ia mau melanjutkan hidupnya. Konsep Ikigai sendiri sudah mengakar dalam masyarakat Jepang, meski nggak ada yang tahu kapan sebenarnya istilah Ikigai ini pertama muncul dan siapa yang pertama kali menggunakannya. Siapapun bisa nemuin Ikigai. Yang paling penting adalah kita bisa nemuin dan nyeimbangin 4 aspek, yaitu pertama, what you love, atau apa yang kita suka. Ini bisa berupa hobi atau minat kita. Kedua, what you are good at, atau apa yang kita bisa. Sederhananya, bakat kita itu apa? Ketiga, what the world needs, atau apa yang dibutuhkan oleh dunia. Dan yang terakhir, what you can be paid for, atau apakah kita bisa mendapatkan imbalan dari melakukan hal-hal berdasarkan 3 aspek sebelumnya. Gampangnya, kalau kita berhasil menemukan dan menyeimbangkan keempat hal tadi, berarti kita udah berhasil nemuin yang namanya Ikigai. Keempat aspek ini harus saling ngelengkapin, karena kalau kita baru nemuin beberapa aspek aja, itu belum bisa dibilang udah nemuin Ikigai. Misalnya kita baru nemuin minat dan bakat aja, gabungan dari minat dan bakat dalam Ikigai disebut passion. Ketika berhasil nemuin passion kita akan ngerasa senang. Tapi tanpa aspek lainnya, kita bakal tetap ngerasa nggak guna, karena belum memenuhi aspek yang dibutuhkan orang banyak, dan juga aspek dapatin imbalan atas passion kita. Ini kayak ngelakuin hobi buat diri sendiri aja, misalnya hobi masak, tapi masakannya cuma dimakan sendiri. Terus kalau kita dibayar untuk ngelakuin apa yang dibutuhin orang banyak, itu namanya vocation. Ini juga belum lengkap kalau ngejalaninnya tanpa passion. Contohnya kayak kita kerja jadi karyawan di sebuah PT XYZ, cuma dibayar aja gitu, tapi sebenarnya kita nggak bakat dan nggak cinta sama pekerjaan itu.
Sama juga kalau kita dibayar atau punya pekerjaan yang sesuai dengan bakat kita. Itu namanya profession. Kalau kita cuma punya profesi tanpa adanya aspek yang dibutuhin orang dan aspek kecintaan sama apa yang kita lakuin, ini bisa bikin kita ngerasa hampa. Contoh profesi itu misalnya jadi akuntan. Anda jago akuntansi dan dibayar untuk pekerjaan itu, tapi apakah Anda yakin itu bakal bermanfaat buat diri Anda? Tergantung, Anda cinta apa enggak pas ngelakuinnya. Dan terakhir, kalau kita ngelakuin sesuatu yang kita suka dan dibutuhin orang banyak, itu disebut mission. Misi ini juga belum lengkap aspek-aspeknya kalau kita nggak dibayar. Dan sebenarnya nggak perlu jago-jago amat untuk bisa ngelakuin hal itu. Misalnya kayak kita ngelakuin kegiatan-kegiatan volunteering atau sukarelawan. Nah, maka dari itu, untuk mencapai ikigai yang sempurna, ya mau nggak mau kita harus berhasil nemuin dan nyimbangin keempat aspek tadi. Sampai akhirnya kita nemuin tujuan hidup kita itu apa. Kalau kita punya minat sama musik terus jago nyanyi, dari sini kita udah bisa nemuin kalau passion kita itu adalah musik. Terus, gimana caranya supaya kita bisa dibayar dari passion kita ini? Kita bisa jadi penyanyi profesional. Apa yang bisa kita berikan kepada orang banyak? Karena kita ini musisi, kita bisa nyiptain lagu-lagu yang menghibur orang banyak. Nah, dari sini kita udah bisa nentuin ikigai kita. Ternyata, ikigai kita adalah ingin menjadi seorang penyanyi terkenal yang bisa nyiptain lagu dan menghibur banyak orang dengan karya kita. Bikin orang sedih jadi senang, bikin orang yang lagi cinta bisa berbunga-bunga, yang patah semangat jadi optimis, dan pasti itu terasa lebih bermakna. Dan setelah nemuin ikigai ini, apakah kita udah stop sampai situ aja? Semuanya udah beres? Ternyata enggak. Karena menurut buku Ikigai, The Japanese Secret to a Long and Happy Life karangan Hector Gracia dan Frances Miralles, tantangan selanjutnya yang harus kita hadapi adalah gimana caranya biar kita bisa berada di jalan yang benar dan hidup sesuai dengan ikigai kita. Adapun 10 aturan ikigai yang tertulis dalam buku tersebut. Yang pertama, stay active, don't retire. Maksudnya, sangatlah penting untuk terus melakukan hal-hal yang bernilai, membuat kemajuan, membawa keindahan atau kegunaan bagi orang lain. Kedua, take it slow. Jika Anda terburu-buru itu menandakan bahwa Anda tidak terkendali di bawah tekanan. Melakukan sesuatu dengan tenang membuat Anda lebih memperhatikan keputusan Anda dan memegang kendali. Ketiga, don't fill your stomach. Untuk menjaga tubuh kita agar lebih sehat, kita harus makan sedikit. Lebih sedikit daripada permintaan lapar kita. Keempat, surround yourself with good friends. Teman adalah obat terbaik. Mereka ada untuk mengungkapkan kekhawatiran, memberi energi positif, berbagi cerita yang mencerahkan hari Anda, mendapatkan saran, bersenang-senang, dan bahkan bermimpi. Kelima, get in shape for your next birthday. Tubuh yang Anda jalani dalam hidup membutuhkan sedikit perawatan harian agar tetap berjalan untuk waktu yang lama. Ditambah lagi, olahraga melepaskan hormon yang membuat kita merasa bahagia. Keenam, smile. Tetaplah tersenyum. Kita tidak boleh lupa betapa istimewanya berada di dunia yang penuh dengan berbagai kemungkinan. 7. Reconnect with nature. Meskipun sebagian besar orang hidup dalam perkotaan, manusia merupakan bagian dari alam. 8. Give thanks. Habiskan waktu setiap hari untuk mengucapkan terima kasih, dan Anda akan melihat kebahagiaan Anda tumbuh. 9. Live in the moment. Berhentilah menyesali masa lalu dan takut akan masa depan. Hari ini adalah semua yang Anda miliki. Manfaatkan sebaik-baiknya. Buat itu layak diingat. 10. Follow your ikigai. Ada hasrat dalam diri Anda. Bakat unik yang memberi makna pada hari-hari Anda dan mendorong Anda untuk membagikan yang terbaik dari diri Anda sampai akhir. Nah, Anda sendiri gimana? Apakah udah nemu atau minimal kebayang apa ikigai Anda? Jika Anda belum tahu ikigai Anda, misi Anda adalah untuk menemukannya. Sekian dan terima kasih.